Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadaqal wa'dil amin. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, para pengikut, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dengan segala keterbatasan kita membaca, memahami, mengamalkan sunnah-sunnahnya, berkenan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua sebagai umatnya Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah yang maha baik kembali mengumpulkan kita di hari yang baik, di tempat yang terbaik, dalam kondisi yang sangat baik, aman, nyaman, sehat lahir batin, sehat sejahtera lahir batin. Yang baiknya mudah-mudahan bukan karena tempatnya, bukan karena sistemnya, bukan karena diajak, ingin disebut, dianggap, dipersepsikan baik, tapi kita berupaya menjadi baik hanya karena Allah yang maha baik. Boleh jadi tempatnya kurang begitu baik, boleh jadi sistemnya kurang begitu baik, boleh jadi ada begitu banyak ajakan tawaran yang kurang baik, tapi mudah-mudahan kita bertahan menjadi orang yang baik karena baiknya kita hanya karena Allah yang maha baik. Orang yang baik di tempat yang baik dia menjadi lebih baik. Orang yang tidak baik, orang yang buruk di tempat baik saja tetap dia tidak baik. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluhu, khatib mewanti-wanti, mewasiatkan kepada diri pribadi dan mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita untuk kian mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa jatah kuota usia yang masih ada, di sisa jatah nafas yang masih Allah berikan, di sisa jatah nafas yang masih terhembus. Karena manusia jika dia tidak taat kepada penciptanya, jika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan taat kepada yang lain. Dia taat kepada hawa nafsunya yang disupport, didukung, disokong oleh syaitanir rajim, laknatullah alaihi abadan. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluhu, di sebuah kesempatan Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya dengan pertanyaan, apa yang paling berat, apa yang paling ringan, apa yang paling jauh, dan apa yang paling dekat. Lalu murid-muridnya menjawab dengan beragam jawaban. Akhirnya sang imam menjawab sendiri apa yang beliau pertanyakan. Yang paling berat adalah memegang, melaksanakan amanah. Yang paling ringan adalah meninggalkan salat. Yang paling jauh adalah masa lalu. Dan yang paling dekat adalah kematian. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu, di sebuah negeri entah barantah dikisahkan ada seseorang dikabarkan bahwa ia akan mati dikarenakan cahaya. Maka orang ini saking takutnya terhadap informasi kematian tersebut, dia lari sejauh-jauhnya, dia masuk ke dalam ruangan yang sangat rapat,
saking rapatnya tidak masuk cahaya sekaligus tidak masuk udara. Dan kita sudah tahu akhirnya orang tersebut mati karena dia tidak mendapatkan udara. Yang takut mati, mati. Yang tidak takut mati, mati. Yang cari mati, mati. Yang rindu mati, mati. Yang sering ingat mati, mati. Yang tidak pernah ingatnya mati, tidak pernah persiapan kepada mati, semuanya mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menemui kalian walaupun berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Semuanya akan mendapatkan giliran kematian. 3 tahun ke belakang, pada saat pandemi menyapa seluruh negeri di muka bumi ini, terlebih hari ini, nun jauh di sana, saudara kita di Palestina yang sering kita dengar di beranda sosial media berita kematian, di pengeras suara masjid musola tetangga berita kematian kita dengar. Akan tiba masanya satu ketika kita tidak lagi mendengar berita pengumuman kematian itu, tidak membaca lagi berita kematian itu, karena pada saat itu yang sedang diumumkan adalah diri kita sendiri. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru hadhimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyak mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Kematian, dan untung ada kematian. Bagi orang yang saleh, bagi orang yang baik, kematian adalah istirahatnya dari seluruh rasa capeknya, rasa lelahnya melaksanakan ketaatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang buruk, kematian adalah orang lain beristirahat dari seluruh keburukan yang dia lakukan. Kematian menjadi pengungkit, pembangkit harapan kepada siapa? Kepada orang yang terzolimi selama ini, yang selama ini tidak mendapatkan keadilan, yang selama ini hak-haknya dicabut, kemerdekaannya direnggut. Ketika dia tidak mendapatkan itu semua, ketika kezaliman dia rasakan, lalu di mana lagi dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keadilan? Yang hari ini banyak pengadilan sulit mendapatkan keadilan. Yang boleh jadi penegak keadilan justru menjadi pelaku utama atas semua ketidakadilan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kematian adalah pembangkit munculnya satu-satunya harapan. Kematian menjadi obat atas semua kekecewaan yang kita rasakan. Untung ada kematian. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalal. Kita hidup di dunia, ada kuotanya, ada jatahnya. Mau dipakai ibadah, dipakai taat kepada Allah, ataupun dipakai mengkhianati Allah, pasti habis, pasti ujungnya kematian. Kematian hidup seperti es batu, dipakai tidak dipakai pasti habis, pasti meleleh. Dipakai taat kepada Allah mati, dipakai maksiat, dipakai bela Palestina, dipakai bela Yahudi, ujungnya kematian. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluhu. Mengingat kematian tidak jadi kontraproduktif, menjadikan kita lemah, menjadikan kita tidak berbuat apa-apa. Justru mengingat kematian harusnya menjadi pembangkit semangat, menjadi pembangkit harapan, bahwa di sana kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Karena di sini, di dunia ini, tidak semua yang kita inginkan bisa didapatkan. Mengingat kematian paling tidak mengisyaratkan 3 hal. 1, semoga membuat kita semangat untuk ibadah dan amal saleh. Yang kedua,
tidak menunda-nunda tobat, karena kematian tidak menunggu tobat kita. Yang tua, jangan khawatir dengan tuanya, karena kematian bukan karena tua. Yang muda, jangan sombong karena mudanya. Jangan angkat dada, busung dada karena mudanya. Karena syarat mati bukan muda. Syarat mati adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 misteri kematian, 1 waktu, 2 cara, 3 tempat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakhiri hidup yang sementara di dunia ini dengan wafat kematian yang terbaik, husnul khatimah. Wa qala al ulama al munawi, yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Seseorang diwafatkan sebagaimana kebiasaan pada saat dia hidup, dan dia dibangkitkan sebagaimana pada saat dia wafat. Semoga kita semua hidup di muka bumi, di atas tanah, senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu-nunggu tobat, jangan kafan-kafan, khawatir segera dikafani. Jangan dinanti-nanti, khawatir segera mati. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal, dunia tempat berbekal untuk akhirat yang kekal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua istiqamah beramal hingga ajal, istiqamah beribadah, beramal saleh hingga husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.